Baik, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya ya, acara yang kita tunggu-tunggu juga untuk hari ini. Baik, kita akan masuk ke seminar yang kedua bersama narasumber Dr. Aisyah Dahlan dengan mengambil tema Hipnosis for Mental Health yang akan dipandu oleh Ibu Dini Dita Andini. Kepada Ibu Dini, dipersilahkan. Saya serahkan Ibu Dini untuk memandu acara. Baik Ibu, silakan kami mohon untuk bisa hadir di tengah panggung. Bapak Ibu, apa kabarnya semua? Masih semangat? Sudah makan siang, semakin semangat ya? Apalagi materinya siang hari ini adalah Ibu yang sudah kita tunggu-tunggu. Sudah foto. Baik, kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk MC kita pada siang hari ini. Terima kasih Master Dwi dan Master Heri yang sudah memberikan kesempatan. Hari ini izinkan saya, Dita Andini, membersamai Ibu Aisyah Dahlan sebagai moderator. Izin Ibu. Terima kasih sekali atas kehadirannya Bapak Ibu yang berbahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita diberikan kesempatan untuk hadir di siang hari ini. Sesi kedua kita pada hari ini akan diisi oleh Ibu Aisyah Dahlan. Izinkan saya membersamai beliau dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Seperti kita tahu bahwa ini adalah rangkaian dari Seminar Hipnosis dan Silaturahim Nasional PKHI 2023 yang mana sesi pertama sudah kita lewati tadi, dan siang hari ini kita akan masuki dengan tema Hipnosis for Mental Health atau hipnosis untuk kesehatan mental. Sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Ibu Aisyah Dahlan. Berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Baik Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama, kami perkenalkan lebih dahulu untuk lebih mengenal. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tambah sayang sama Ibu Aisyah. Alhamdulillah, tentu sudah mengikuti semua seminar beliau baik online maupun offline, Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita mengenal beliau adalah Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CMHT, CMNLP. Beliau adalah medical doctor, juga konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, kemudian certified hypnotherapist dan praktisi neuroparenting skill. Beliau adalah ibu dari 5 orang putra-putri, betul Ibu? Dan kelahiran Jakarta 17 Desember 1968. Sebentar lagi beliau ulang tahun. Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beliau adalah seorang dokter, yakni lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan juga program kedokteran Universitas Gadjah Mada Jogja, kemudian Certified Hypnotherapist pada Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy di Adi W. Gunawan Institute of Technology. Kemudian beliau juga adalah seorang Certified Master Neo-Neurolinguistic Programming dari NLP Society Indonesia. Dan beliau juga merupakan Certified Master Hypnotherapist dari Perkumpulan Profesional Hipnoterapi Indonesia. Bapak Ibu, sejumlah penghargaan yang juga beliau terima diantaranya adalah penghargaan sebagai Parenting and Health Da'iyah dari Media Muslim Choice Award. Kemudian tahun 2018 beliau mendapatkan penghargaan sebagai Perempuan Inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Dan tentunya sederet penghargaan lainnya yang diantaranya adalah penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Ibu, hari ini izin
kita akan bicara tentang hypnosis for mental health ya Bu ya. Ya Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini merupakan isu global dunia di mana kesehatan mental menjadi PR di seluruh negara. Tentunya usai pandemi ya Bu ya. Semakin banyak. Dan tadi sempat disinggung juga oleh Pak Ketum PKHI Bapak Ibu ya, bahwa 20%-nya ya Pak ya merupakan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, Bapak Ibu, hari ini di tengah kita, beliau sebagai seorang praktisi terapis akan menyampaikan materi yang terkait hypnosis for mental health, di mana apa manfaat dan bagaimana potensi-potensi yang bisa dilakukan oleh kita para terapis hipnoterapi di dalam membantu menjaga kesehatan mental bangsa. Kepada Ibu Aisyah kami persilakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat Ibu Dini. Wow, saya izin diri ya. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu mau cakep. Kalau mau cakep sekarang gampang, tinggal pantun. Makan durian di Jelambar. Oh kan betul. Bapak Ibu yang keren apa kabar? Alhamdulillah. Petik bintang di langit. Saya datang ke sini dengan cinta selangit. Oh. Satu lagi ya. Dari Cikini ke Gondang Dia. Aku begini karena dia. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat PKHI. Alhamdulillah. Terima kasih tentunya yang kami hormati Ketua sebagai camat, anggota Dewan Pendiri PKHI Bapak Dr. Adrizal Dahlan, SP Anestesi, MH. Ini kayaknya kita adik kakak ya, Aisyah Dahlan dan Dr. Adrizal Dahlan. Baik, kemudian Insinyur Afifi Arka MM selaku Ketua Umum DPP PKHI beserta segenap pengurus, kemudian Ketua dan Pengurus DPW, DPD PKHI se-Indonesia, dan tentunya anggota PKHI se-Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sekali hari ini saya juga diamanahkan untuk menceritakan soal hipnosis untuk mental health. Namun sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu suami, boleh ya Bu? Walaupun tidak ikut tapi lewat foto boleh ya? Karena izin beliau lah saya bisa ke sini. Karena tadi beliau ada di rumah. Biasanya beliau keluar kota, tapi tadi ada di rumah. Sudah sempat nanya, kemana lagi? Karena baru tadi malam saya sampai dari Medan. Hanya dia sampaikan salam, inilah suami saya. Kalau Dahlan itu nama ayah saya. Suami saya namanya Dr. Priyanto Susmadi. Ya. Kami, terima kasih, tepuk tangan. Boleh. Nanti saya bilang sama suami saya, ayah ditepukin loh. Kami menikah di Jakarta 9 Februari 1992 ya. Memang saya tidak pakai nama suami di belakang nama saya. Sempat suami saya tanya, kenapa kamu nggak pakai nama saya? Saya bilang kalau di Islam patokannya nama terus nama ayah. Dia tanya kenapa? Nggak tahu, walau alam bisawab. Yang saya tahu adalah salah satu hikmahnya, siapa tahu ganti suami, nggak ganti nama. Itu dia. Karena ada teman saya pakai nama suami, ketika suaminya meninggal pasti ganti, kagok orang menyebutnya. Ya ampun. Ya, baik. Suami saya selalu mengizinkan saya, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan mental health. Alhamdulillah. Dan tadi sudah Bu Dini sampaikan, putra-putri kami 5. Dan saya juga izin memperkenalkan, karena izin mereka juga saya bisa ke sini. Yang pertama Mas Lanang. Nah, hari ini hadir juga, boleh Mas Lanang? Hai Mas Lanang. Sengaja pakai baju orange biar kelihatan. Ya, karena ayahnya orang Jogja Klaten, maka anak kami namanya yang pertama Lanang, yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang keempat Jaler.
Saking Jawi ngertos nggih Bu, lanang priya kakung jaler. Nggih. Artinipun sami laki. Ya, saya kasih satu lagi ya Bu. Alhamdulillah. Dapat perempuan, cepet-cepet dikasih nama Ragil. Iya. Tadinya mau lanjut kayak Bunda Ayu mah, tadi Bunda Ayu anaknya 7, Masya Allah keren. Cuman karena sudah Ragil, ya sudah Bu, Ragil aja. Walaupun kakaknya sempat tanya, Bu kalau ada adik perempuan lagi kasih nama siapa? Ada stok nama nak. Kita kasih nama Mening. Apa itu? Metumani. Ya, 5 anak ini alhamdulillah lanang dan trio sudah dokter. Kakung masih koas kedokteran, Jaler semester 5 kedokteran, dan Ragil semester 1 kedokteran. Nah, sore hari inilah saya mau tengok Ragil di Bali karena dia di kedokteran Udayana. Jadi insya Allah habis dari acara ini saya ke sana. Okay? Baik, kalau bicara tentang mental health dan tentang hipnosis, tentu teman-teman di sini sudah jagonya, sudah memang kita mempelajarinya ya. Namun ada baiknya kita kumpul-kumpul kayak gini. Makanya kemarin tuh judulnya Silaturahim Nasional. Oh, itu yang saya kejar sebetulnya, untuk bisa jumpa teman-teman yang bekerja atau bergiat di masalah kegiatan-kegiatan hipnosis. Baik, kalau bicara tentang hipnosis, hipnoterapi dan sebagainya, tentu kita akan bicara tentang otak manusia. Dimana Sang Khalik, Sang Maha Pencipta menciptakan otak kita, ada otak besar dan ada otak kecil ya. Kita belajar sedikit dulu, atau kita refresh dulu tentang otak. Dan di dalamnya ada 100 miliar neuron, kurang lebih ya, kurang lebih. Dan rupanya satu neuron kerjanya kayak kerja satu komputer yang tercanggih di zamannya. Saya sering kalau ketemu teman baru atau Bapak Ibu tanyakan tahun berapa lahirnya, semata-mata juga mau ngecek ya, secanggih apa otaknya. Gitu ya. Artinya gini, saya yang lahir tahun 60-an, Bapak Ibu yang lahir tahun 60-an sama kayak saya boleh angkat tangan? Alhamdulillah, saya banyak teman. Yeah. Ya, kita alhamdulillah Bapak Ibu tetap Tuhan kasih 100 miliar ya. Ya, yang lahir tahun 70-an? Oh, lebih banyak lagi alhamdulillah. 70-an juga 100 miliar dan sedikit lebih canggih dari kita yang 60-an. Yang 80-an? Oh, lebih banyak lagi alhamdulillah. Inilah otak milenial dan tentu lebih canggih lagi dari yang 60 dan 70. Yang lahir 90 dan sudah bergabung. Iya Bu, 90. Ya Allah, mudah banget. Kenapa 90? 9 berapa? 90 pas. Wah, 94. Lanang juga 93 dia ya. Itu lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Ini sudah masuk Gen Z ya. Gen Z ini ya, alhamdulillah. Ya. Kalau kita yang 60-an memang nggak canggih Pak, tapi tangguh. Oh, saking tangguhnya, dipukul, dicubit nggak masalah. Ya, saking tangguhnya ya. Iya, sebagaimana ya teknologi zaman dulu, elektronik zaman dulu, siapa masih ingat TV pada saat rusak itu dipukul, jadi betul. Masih ingat Bapak? Saya ingat sekali dulu Tuti Aditama baca berita goyang-goyang, ibu saya apa dia bilang? Pukul. Pak, betul. Ya, makanya yang 60, 70 dipukul, dicubit gak masalah ya Pak? Ya, akhirnya jadi juga kan? Ya. Tetapi karena sekarang, apalagi nanti ananda kita yang lahir tahun 2000-an, otaknya jauh lebih canggih lagi, ya, sebagaimana teknologi nggak bisa dipukul sudah nggak bisa dipukul, ya. Mereka selalu harus di-touching dengan soft touch. Ya, jadi inilah yang mungkin membedakan. Ya, tetapi bahwa jumlahnya kurang lebih 100 miliar, itu sama, insya Allah. Berikutnya adalah kita tahu persis bahwa nanti otak kita akan terjadi koneksi neuron, ya, sambungan. Ya, teman-teman sejawat dokter tentu sudah sangat paham tentang ini. Namun saya perlu ulang-ulang sedikit ya Bu Dini tentang kerja neuron. Di mana sebetulnya sambungannya
sambungan awalnya itu kan hanya ketemuan sinaps yang ada celah, gitu ya, ada celah. Artinya memang tidak tersambung secara fisik. Dia tersambung dengan zat yang namanya neurotransmitter. Nah, jumlah neurotransmitter inilah yang lebih dari 100 jenis inilah yang nanti membuat sebuah memori tersambungnya ada yang nuansa positif peristiwa yang teringat oleh kita, memorinya, ada peristiwa yang kita tangkap, memorinya jadi negatif karena perbedaan keluarnya neurotransmitter ini. Ya. Dan karena juga cepat sekali keluarnya, maka di sini ada peristiwa fisika yaitu keluarnya ya neurotransmitter dengan cepat sehingga terjadi loncatan listrik. Makanya kalau ada yang orang bilang ya otak kita penuh listrik, itu betul. Dan kalau ada yang bilang juga otaknya koslet, itu juga betul. Karena sebetulnya sambungan listrik ini sangat banyak sekali, sangat banyak, bahkan dikatakan 1 detik 2 juta sambungan begini. Baik yang tertangkap oleh mata, sengaja atau tidak sengaja, oleh telinga, oleh hidung, penghidupan, oleh kecap, dan ucapan, dan juga seluruh permukaan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan terjadi sambungan seperti ini. Hanya nanti sambungannya, nanti yang akan membedakan adalah ya, pada saat kita menerima peristiwa ditangkap oleh mata, terdengar oleh telinga, dan peristiwa itu membuat emosi kita yang kategori sangat, ya, sangat sedih, sangat marah, sangat cemas, sangat takut, sangat kecewa, sangat gembira, maka sambungannya sangat kuat. Itu yang terjadi. Ya, ya kalau misalnya semua peristiwa baik-baik aja, maka memori kita yang baik-baik aja itu terkenang kan. Tapi suatu ketika kita menemukan sebuah peristiwa yang ya dinilai oleh otak emosi, level emosinya turun menjadi marah, kesal, jengkel, dendam, atau semakin turun lagi takut, cemas, khawatir, atau semakin turun lagi sedih, berlara diri dan sebagainya, maka neurotransmitter yang keluar adalah yang jenisnya bukan jenis positif. Sehingga masuklah memori kita ini hal-hal yang kita ingat menjadi memori nuansa negatif. Bahkan kalau sampai terikat kuat, inilah yang namanya nanti menjadi sebuah trauma, fobia, dan sebagainya. Ya. Artinya, pada saat kita bekerja atau menjadi seorang terapis yang menggunakan kondisi otak yang sangat rileks, atau orang bilang kondisi hipnosis, ini menjadi sangat-sangat ya bermanfaat atau sangat-sangat terpakai. Saya bicara seperti ini, kalau tadi dibicarakan atau dibacakan oleh Bu Dini tentang kami, saya sebetulnya tahun 98 mulai mengurus anak-anak korban narkoba, ya. Jadi sudah 25 tahun, dan 5 tahun terakhir juga bukan hanya narkoba, masuklah juga LGBT, masuklah juga tawuran, masuklah juga permasalahan-permasalahan sosial lainnya, dan 10 tahun terakhir kami menggunakan teknik hipnoterapi sebagai tekniknya. Ya. Artinya kita sudah tahu bersama bahwa dengan teknik hipnoterapi berarti kita menggunakan kondisi otak yang sangat rileks atau yang disebut hipnosis. Dan rupanya sangat-sangat signifikan, sangat-sangat ya terasa perbedaannya atau kemajuannya. Sehingga kalau kita bisa bicara kumpul-kumpul tentang bagaimana sebetulnya kategori manusia dan terapinya, ya ini punten, ya ini kesimpulannya begini nih. Jadi ada dua, ada orang yang terjadi gangguan mental atau gangguan jiwa, dan ada orang normal atau normatif yang bermasalah. Jadi kayak gitu. Dan kemudian ya disepakati bahwa orang yang terjadi gangguan mental atau gangguan jiwa tentu ini tidak banyak, sekitar 2-6% dari populasi, dan ini memang porsi teman sejawat dokter kesehatan jiwa atau psikiater, karena mereka
dibolehkan untuk menggunakan farmakoterapi dalam menterapi pasien-pasien ini supaya nanti terkontrol. Kalau enggak nanti bahaya, tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba memukul dan sebagainya. Selebihnya orang normal yang bermasalah itu artinya jumlahnya 94-98%. Nah, inilah sebetulnya porsi dari teman-teman psikolog dan hipnotis. Artinya kita masih banyak kerjaan kita. Halo Bapak Ibu. Makanya terima kasih, ini PKHI luar biasa mengumpulkan kita. Tepuk tangan dulu. Ya, kami saja di yayasan nggak besar rehabilitasi kami, tapi kami memang tahun 98 dibentuknya. Kalau BNN 2002 itu saja kami punya hipnoterapi sekitar 15-20 orang, masih belum lagi cukup untuk menangani kasus-kasus korban narkoba berserta family-nya. Jadi bukan hanya korbannya saja Bu Dini yang kita bantu dengan teknik hipnoterapi, tetapi kalau dia sudah berkeluarga, istrinya, ya, bapaknya, ibunya, yang punya anak trauma bapaknya, pecandu dada, itu juga. Kadang juga tantenya, kadang neneknya pula, itu masih banyak. Dan satu hari memang nggak bisa. Seperti kami, waktu saya pernah jadi dokter umum di puskesmas, satu hari pasiennya 200, nggak bisa lah ya. Kita sangat intens, makanya setiap pasien bisa antara 2 jam sampai 4 jam. Ya, sudah itu, ya lapar biasanya. Siapa teman-teman yang sudah habis terapi, lapar? Ya, lapar. Kenapa? Energi kita, walaupun kita menterapi dengan memberikan direction lewat verbal, lewat kata-kata, itu energi kita juga habis. Tarik-tarikan energi kita sebetulnya. Ya. Nah, maka ya inilah tadi masih banyak yang bisa kita lakukan dan tentunya ya legalitas itu penting. Saya saja bersama adik-adik tim kami datang ke sini untuk ya bergabung dengan PKHI untuk juga saya ya untuk juga cari tahu gimana supaya kami betul-betul punya legalitas. Kalau perlu kita diulang belajarnya, ayo kita ulang, karena hipnoterapi itu enak banget belajarnya. Ya. Bahkan saya sudah mulai gantung stetoskop, hanya tinggal pakai ya induction dan terapi. Ya, oke. Dan tentunya ruang lingkupnya jadi banyak sekali ya. Soal motivational empowerment ini juga ruang lingkup dari hipnoterapi ya. Kemudian apalagi tentu ya ini tadi mental and emotional problem, disinilah yang disebut mental health ini ya. Dan juga tentang yang psychosomatic illness. Makanya saya sangat juga menaruh hormat kepada teman-teman sejawat dokter yang memang dengan sadar belajar kembali tentang masalah hipnosis atau tekniknya namanya hipnoterapi, itu luar biasa. Karena dia akan jadi lebih holistik. Ya, itu saya sangat-sangat senang kalau ada teman-teman sejawat yang mau belajar atau teman-teman yang memang bekerja di dunia kesehatan gitu. Dan mau lagi tambahkan ilmunya hipnosis ini atau hipnoterapi ini sebagai teknik. Ya. Nah, terus keefektifannya mungkin sudah juga dibahas oleh PKHI, tapi saya juga ingin membahasnya berdasarkan pengalaman kami bertahun-tahun. Jadi keefektifannya, jadi gini ya, kalau terapi hipnoterapi rupanya dengan 6 kali session itu pemulihannya bisa 93%. Tepuk tangan dulu buat hipnoterapi. Allahu Akbar. Ya. Terus kalau kita pakai cognitive therapy, ya, saya juga dulu pakai ini, sekarang juga masih pakai. 22 session itu pemulihannya 72%. Ya. Kemudian kalau pakai psikoanalisis ya, ini 600 kali pemulihannya 38%. Jauh ya. Terus apa lagi? Ya, ini yang kita harus sadari bahwa termasuk psikoanalisis itu tadi ya, datangi ke sebuah seminar, datangi ke sebuah kursus parenting misalnya gitu ya. Itu 600 kali ya. 600 kali
itu baru dapat keefektifannya 38%. Coba pada saat kita melakukan hipnoterapi 6 sesi ini idealnya ya. Cuman kadang-kadang orang 2 sesi aja udah seneng kan. Nggak datang-datang. Makanya cas dari awal. Dia nggak datang, syukur banget. Ya, paket, iya gitu. Iya, supaya dapat 6 kali ini, kita kan sebetulnya bukan masalah dibayarnya, bisa 93% dan dia maju, ya, dan dia bisa ya keluar dari kesedihannya dan sebagainya. Aduh, itu gembira banget, senang banget, ya. Dan saya dan tim juga sering banget mendapatkan setiap hasil sesi kan kita bicarakan itu takjub gitu kan. Yang tadinya fobia sesuatu hal tiba-tiba kok enggak kan takjub juga ya. Yang tadinya benci banget sama bapaknya, narkoba banyak gitu ya. Hati-hati bapak-bapak. Ya, anak-anak gara-gara benci sama bapaknya, pada waktu yang salah ketemu orang yang salah dapat solusi yang salah. Dan kalau sudah kena narkoba, ya mohon maaf agak panjang terapinya. Bukan nggak bisa, cuman panjang. Cepet-cepetan, mau datang atau pemulihan yang datang. Itu cepet-cepetan seperti itu. Ya, nah, jadi ini yang saya dapati, dan tapi ini juga bukan sekedar hanya empirik ya, dari jurnal-jurnal tentang pengalaman para hipnoterapi, ternyata ini, makanya saya amazing banget, wow. Dan Bapak Ibu sudah berada di sebuah teknik skill terapi yang hipnoterapi kan? Nah iya, berarti sudah bisa. Kalaupun nanti mau coba tambahkan kognitif terapi, silakan. Kita akan juga bisa masuk yang kognitif terapinya, bisa juga kita kuasai psikoanalisisnya. Yang penting kita mau aja belajar. Ya. Saya tidak ada gelar spesialisasi. Kenapa? Karena dulu sewaktu saya habis selesai dokter mau masuk spesialisasi anak, suami saya larang saya. Ya, ada suami melarang istrinya ikut spesialisasi. Kenapa? Karena pada tahun 90-an itu salah satu adik saya menjadi korban narkotika. Dulu istilahnya bukan narkotika. Saya sudah dokter nggak bisa mendeteksi, tidak bisa mengintervensi, apalagi juga merehabilitasi, nggak bisa. BNN belum ada. Pada saat itu Indonesia baru ada Suryalaya Aba Anom. Adik saya waktu saya ajak ke sana nggak mau katanya, ya, karena waktu itu terapinya masih pakai hidroterapi yang rendam air dan sebagainya gitu ya. Akhirnya salah satu keluarga bilang coba bawa ke Kuala Lumpur, di sana ada drugs rehabilitasi center yang sangat efektif, namanya Rumah Pengasih. Akhirnya suami saya dulu yang bawa dia ke sana. Rupanya di sana suami saya belajar tentang rehabilitasi. 2 pekan di sana, dia kembali ke Jakarta, dia temui saya, dia bilang panggilan kesayangan saya oleh dia Bu Isa, ya. Bu Isa. Ya. Sekarang anak saya yang gitu, Bu Isa. Ya, apa dia bilang? Kamu nggak usah ambil spesialisasi anak. Saya waktu itu masih pengen banget spesialisasi anak. Cuman hanya karena kalau nanti aku jadi ibu punya anak, nggak usah ke dokter. Lama ngantrinya. Waktu itu mikirnya gitu, sangat sederhana kan? Gitu. Saya bilang kenapa? Gitu. Kenapa nggak boleh jadi dokter anak? Lebih baik kamu belajar rehabilitasi narkotika. Begitu ya? Iya. Karena saat itu selain adik saya yang pakai, keluarga dekat pun juga banyak yang pakai, tetangga depan belakang kanan kiri pakai. Jadi ada apa di Indonesia saat itu? Ya. Akhirnya karena saya patuh sama suami, saya belajarlah juga ke Kuala Lumpur dengan belajar di sana 2 minggu, lari lagi ke Jakarta, segera bikin tempat rehab, lari lagi ke sana, belajarnya kayak gitu, lari-larian, ya. Sementara masih punya anak banyak dan sebagainya, ya. Nah, akhirnya ya lama-lama saya pikir saya juga dokter anak narkoba. Jadi sesuai saya punya cita-cita dan juga sesuai apa maunya suami. Yang saya mau cerita adalah pada saat saya mendapat gelar CHCHT, itu kok ya seneng banget ya. Demi Allah, ini enggak peres bukan? Bukan juga di endorse oleh PKHI. Oh belum. belum di endorse. Tapi
percaya deh. Nama saya itu ya memang sebelum yang CMHT, CMNNP itu Aisyah Dahlan, dulu CHT dulu. CHT karena ambilnya di Adewi Gunawan karena belum ada CH-nya ya. Satu IDH ada CH-nya, senang banget. Kenapa? Karena setiap di sebuah acara, baik kota besar maupun juga di daerah, orang akan tanya, CHT itu apa? Dan saya jelaskan, sekalian promosi tentang hipnoterapi. Itu menurut saya, ya, saya bisa dikatakan saya bersyukur, dan bahkan juga saya bilang saya bangga, ada nama saya certified. Mungkin orang merasa kok sertifikasi sih, itu sertifikasi kan kayak gitu ya, tapi buat saya enggak. Demi Allah. Dan setelah juga saya semakin mempelajari, kemudian menerapkan teknik-teknik relaksasi atau otak yang sangat rileks atau kondisi hipnosis di dalam klien-klien kami, makin ya that's right. Ya, nah sekali lagi saya tadinya hari ini saya mau ke Bali, tapi waktu diundang, kok sebentar. Kok tumben-tumbenan ini saya diundang dengan teman sejawat yang bukan dokter, ini bukan dokter, tetapi hipnoterapis. Saya bilang kalau gitu Balinya mundurin dikit. Kita datang dulu ke sini. Ya, kita datang dulu ke sini. Ya, karena perkumpulan kayak gini masih jarang. Tapi lihat bayangin, masih diperlukan 98%. 98% masih sampai merinding, masih dibutuhkan. Ya Allah. Dan kita nggak bisa kayak dokter punten, dokter puskesmas satu hari 200 nggak bisa. Makanya disitulah kita bisa saling tahu, ya di daerah misalnya Bogor siapa ada teman-teman hipnoterapi di sana, bujuklah ke sana pasien-pasien atau klien-klien di sana. Di daerah Tangsel, di daerah mana tadi Jogja, misalnya ada di Palembang dan sebagainya. Itu sangat-sangat menyenangkan gitu. Bahkan anak kita sendiri kita nggak bisa terapi dia, rujuk. Nanti gantian, nanti ya anak-anak teman-teman yang lain rujuk ke saya juga kan gitu. Jadi tukar-tukaran gitu. Kenapa? Karena memang dalam hipnoterapi ya pada saat orang yang sangat dekat kita akan terjadi satu ya kontra dari apa yang nanti kejujuran yang dia sampaikan. Misalnya anak saya dia mengalami misalnya mental health disease misalnya, apakah depresi, apakah bipolar. Dan ternyata akar masalahnya pencetusnya ibunya, kita yang terapi. Antara mau marah mau nangis. Sementara kalau kita nangis masuk di bawah sadarnya, karena dia sudah di gelombang bawah sadar. Mau marah tambah cilaka. Wah, susah. Ya, suami ke istri, istri ke suami itu juga ada kendala. Ya. Iya, itu dia tuh. Iya, istrinya depresi. Ya, kecuali darurat ya. Suaminya yang terapi, akar masalah pencetusnya suami. Oke. Terus kita mau kasih apa? Bantal. Oke, ini ada bantal, ini suami kamu, coba kamu pukul semua. Cubit. Ya, ibu-ibu kalau perlu, ibu harus punya bantal kursi yang wajah suami. Ya kan? Kita kan harus keluarkan kan? Ya, supaya kembali lagi otak kita kan sebetulnya prinsipnya adalah di mana otak kita, sambungan otak ini yang berada di lobus frontalis ini kan sambungan ini. Pada saat sambungannya terlalu kuat neurotransmitter atau kita ibaratkan neurotransmitter lem yang terlalu kuat terhadap suatu peristiwa ini bisa dikurangi. Kan itu prinsipnya kan hipnoterapi. Walaupun tidak bisa lepas sama sekali. Ya, tidak bisa lepas sama sekali. Mau terapi apa saja? Dulu saya berpikir kenapa nggak bisa lepas sekali. Baru terakhir-terakhir ini saya bersyukur untung ya sambungan koneksi neuron terhadap satu peristiwa tidak lepas sama sekali. Agar apa? Agar bisa jadi pembelajaran. Seorang istri misalnya di terapi karena sempat dihardik keras oleh suaminya, dimarahin oleh suaminya, hanya gara-gara setiap suaminya pulang buka tudung saji, meja licin. Marah kan bapak-bapak begitu ya Pak?
Enggak juga. Itu yang sudah mulai agak modern atau penuh pemaafan. Tapi 90% masih begitu. Seorang suami apabila buka tudung saji tidak ada makanan, dia bisa marah banget, terutama yang di daerah. Masih. Ya kan? Istri, oke. Istri kemudian ya trauma setiap lihat tudung saji. Itu ada kasus gitu. Seorang istri trauma lihat tudung saji. Kalau lihat tudung saji dia gemeter. Kenapa? Kayaknya di atas tudung saji itu muka suaminya. Karena ya dia terjadi ikatan tentang masalah tudung saji, wajah suami yang marah kan di situ. Jadi koneksinya, jadi ikatannya. Nah, pada saat ya terapi dengan berbagai macam teknik hipnoterapi beberapa kali, akhirnya ya dia sudah bisa memaafkan dan koneksi neuronnya tidak bisa lepas sama sekali. Kenapa? Agar dia belajar bahwa suami saya marah besar karena kalau dia pulang setiap hari tidak saya siapkan makanan. Seandainya koneksi neuron tentang hal itu lepas, maka dia nggak belajar bahwa the next-nya untuk lebih baik dan suami saya supaya tidak marah, makanya saya siapkan makanan. Kan itu sebetulnya. Ya. Ada istilah saya memaafkan tapi tidak bisa melupakan, itu betul banget. Agar apa? Agar menjadi sebuah pembelajaran. Ya, tadi bukunya Bu Ayu juga ada kalimat seperti itu. Oke, ya. Nah, kemudian kalau bicara lagi tentang conscious mind, subconscious mind dan sebagainya, tentu teman-teman sudah mahir di hal tersebut. Hanya kita juga perlu tahu rupanya selain conscious mind dan subconscious mind ada juga yang kita sebut boundless consciousness. Ya. Artinya kalau kita bicara conscious mind adalah pikiran sadar, di mana pikiran ini adalah pikiran yang kita sadari keberadaannya, kan istilahnya itu. Dengan sebuah kekuatan, ada yang mengatakan kekuatannya 10%, ada yang mengatakan 12%, ada yang mengatakan 2-5% saja. Apapun itu mau mengatakan bahwa conscious mind memang lebih kecil powernya. Ya. Subconscious mind tentu lebih besar karena dia, kalau ini kan sering banget kita lihat ya, kalau kita di kursus manapun tentang bicara tentang bawah sadar, ini pasti kita lihat. Dan ada ternyata sekitarnya adalah boundless consciousness. Artinya boundless consciousness atau kesadaran tanpa batas ini bercerita tentang bahwa tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki merekam peristiwa juga sebetulnya. Hanya memang yang paling besar peristiwa yang direkam atau pusat koordinasi perekamannya itu adalah memang di otak. Kemudian berikutnya di jantung. Kalau kita pernah belajar tentang penemuannya Institute of Hermet, di mana jantung kita itu ada otaknya ya. Barangkali teman-teman pernah. Dan kita tahunya jantung ini sebagai organ pemompa darah ya. Tapi ternyata di jantung kita itu ada neuronnya juga. Itu penemuan 1998. Ya. Sebelumnya 91 dulu oleh Dr. J. Andre Armour, kemudian nanti yang 98. Jadi di serambi kanan dan ventricle belakang, dorsoventricle itu ada 40.000 neuron. Ada 40.000 neuron. Dan pada saat kita belajar sesuatu, mendengarkan sesuatu, kemudian merasakan sebuah peristiwa, neuron yang ada di jantung kita pun tersambung. Makanya ada pelajaran yang hanya tersambung neuronnya di otak saja, terutama yang di lobus frontalis di depan sini, ada juga yang sampai di jantungnya. Ketemu teman juga begitu. Saya lihat di sini misalnya ya, kalau saya cuman taruh di lobus frontalis saya, maka saya akan kenal begitu-begitu saja. Tetapi pada saat saya mengenalinya, kemudian memegang erat gitu, apalagi kita murim kan perempuan, memeluknya, tanya nama panjangnya, tanya nama kesayangannya,
dengar suaranya, itu bukan hanya tersambung di otak, tetapi bisa juga tersambung di kalbu kita. Sehingga ya temannya ini atau Bu Didi ini sudah tersimpan di kalbu saya. Gitu. Ya. Nah, kan begitu juga sama teman-teman yang lain gitu. Saya mencoba untuk itu gitu. Ya, mencoba untuk itu. Kenapa? Kalau tersimpannya di dua tempat, di otak dan di kalbu, maka nanti seluruh tubuh tersimpan. Karena ini nanti memerintahkan pesan ini ke seluruh tubuh. Gitu. Maka ini sebetulnya yang disebut the power of kalbu. Kalbu memang diartikan hati, tetapi zaman dulu itu karena vocabulary yang belum lagi sebanyak sekarang. Rupanya kalbu ini merujuk organnya ke jantung. Kalau hati yang lever kan di sini. Ibu pernah deg-degan di sini, Bu? Ya Allah, aku deg-degan. Ibu begini gayanya? Ya, yang dipegang yang mana, Bu? Ya Allah, aku deg-degan lihat kamu kan ini ya. Karena sambungannya di sini. Gak pernah kan Ibu? Ya aku. Ya gitu. Ya, kalau misalnya hatinya itu ya mengarah merujuk ke lever atau hepat. Tapi kalau ini sebetulnya kalbu itu jantung. Dan lihat deh, gambar jantung itu, ya coba kita lihat ya. Nah itu, teman-teman ibu-ibu pernah nggak kalau foto begini gayanya? Ya, terus ngomongnya apa? Ngomongnya apa? Jangan goyang. Iya, orang bilang apa sarangnya gitu ya? Kalau goyang, my fulus. Ini sebetulnya lambang jantung. Dimana ini kan jantung kita kan sekepalan bahan masing-masing ya. Kemudian ini aortanya, ya arteri pulmonarisnya jadinya begini ya, gitu. Boleh nggak sekarang kalau kita gaya begini, kita sebutnya yang lebih asik lagi, my kalbu, yeah. Soalnya kalau sarangnya, kita jadi Korea semua, gitu. Karena sebetulnya itu mau kita bilang jantung, my kalbu. Kalau engkau ada di jantungku, engkau ada di kalbuku, kan maksudnya itu. Nah makanya ini tadi, jadi fenomena ini yang luar biasa. Bahkan penelitian di Institut Harvard mengatakan ada suara Tuhan di dalam kalbu kita. Ya, ini tahun 98 Institut of Harvard mengatakan seperti itu. Ya. Suara Tuhan ini bentuknya seperti apa? Rupanya menurut Institut of Harvard bentuknya adalah sambungan koneksi neuron yang masih tipis. Sejak lahir sudah ada. Tuhan maunya apa terhadap kita? Ya? Tuhan maunya terhadap kita apa? Manusia. Setelah itu mungkin dia memilih religinya berbeda, tapi waktu lahir Tuhan Sang Maha Pencipta sudah kasih tahu sebetulnya kamu maunya apa. Tapi baru tersambung tipis sambungannya. Maka inilah mengapa setiap teman-teman yang punya kitab suci disuruh ya membaca kitab suci itu atau suruh pelajari. Agar apa? Agar sambungan patron yang tipis itu jadi tebal. Agar menjadi tuntunan gitu. Kan ya kadang-kadang menuntun kan kita punya kalbu ya, kita punya kalbu ya, kita punya jantung menuntun. Akal atau otak kadang masih suka sneaky atau suka manipulasi karena di belakang akal itu ada otak emosi. Nah, kita bisa lihat gambarnya, terputus ya. Ya. Kan ilmu kan di sini nih, di belakang prefrontal ini. Kan ada limbic system, otak mamalia. Di sini kan emosi nih. Ini masih bisa manipulasi. Seorang anak misalnya diajarkan ibunya untuk kalau ujian jujur. Wah, masuklah di sini dia. Masuk sini. Kemudian ibunya ajarkan kalau kamu ujian, kamu jujur ya nak, kerjakan sendiri. Memang gurumu tidak melihat, tetapi Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha melihat kamu. Pada saat diajarkan itu masuk di otak dan masuk juga di kalbu tadi. Oke? Nah, tapi pada saat ujian, nasihat di otak depan ini ya sering terganggu oleh emosi yang ada di sini. Di antaranya takut. Takut kalau nggak bagus nilainya, ibuku marah. Takut kalau nggak bagus nilainya, rankingku turun. Makanya sini suka bilang nih nanti, ya sudah kalau gitu lihat aja punya temanmu kan masih gitu. Bahkan nanti kalbu yang akan bilang bahwa kalbu akan bilang ke atas karena nanti ada sistem saraf yang dari jantung ke daerah otak mengatakan nggak bisa, gurumu nggak lihat, tapi Allah Maha melihat. Akhirnya disitulah perangnya.
Nyontek enggak, nyontek enggak, nyontek enggak. Hari ini aja nyontek lah, besok enggak. Bisa juga begitu. Tinggal mana menang, mana kalah kan? Mana lebih sering nasihat ibunya dan mana lebih sering kebijaksanaan ibunya. Kalau dia lihat ibunya juga bijaksana, yang nggak keluar terus matanya dikala dapat nilai jelek, ya kan? Maka dia ini akan terjadi manajemen pada emosi yang ada di limbik system ini. Nah, itulah yang kita nanti yang mau kita bilang adalah bahwa rekaman peristiwa tidak hanya ada di lobus frontalis, tetapi juga ada di kolbu manusia. Dan ini kalau sudah sampai di kolbu dan di otak, ini yang perlu kita sebut barangkali, atau bolehlah kita istilahkan menyangkut subconscious mind. Conscious saja itu kalau mau gampangnya kan kadang-kadang kita suka ngeraba-raba. Secara neuroscience, conscious mind itu sesuatu yang ada di lobus frontalis, sesuatu yang kita sadari waktu masuknya, ya masih ingat arahannya, ya prinsipnya saya masih ingat. Tetapi nanti subconsciousnya, ya rekaman memori di otak dan di kolbunya kayak apa? Ya, sejak kecilnya gimana? Inilah makanya nanti kalau otak dengan kolbu masuk ke ranah subconscious dan bundles consciousness, ini akan masuk ke ranah yang disebut tadi tubuh kita. Karena tubuh kita juga kegiatan berpikir meliputi sel dalam tubuh. Sehingga sel-sel ini mungkin dia nggak berpikir, dia menyimpan energi emosi. Itulah makanya jadi psikosomatis. Teman-teman sedih tentang peristiwa sesuatu, ya peristiwa detailnya terekam di sini prefrontal, mobil khusus di amigdala, kemudian terekam juga di koneksi neuron di jantung. Tetapi ya terekam di seluruh tubuh itu energinya yang nanti terperangkap di mitokondria. Ada sel, di dalam sel ada namanya mitokondria yang itu menampung energi. Jadi sedih, marah, kesel, jengkel peristiwanya memang diingatnya di otak, tetapi energinya tersimpan di sel-sel tubuh ini. Makanya tensinya nggak apa-apa, kolesterol baik, gula baik, sakit mulu di sini, sakit terus di sini, ya berat terus di sini, kepala lagi sakit. Kenapa? Karena tadi semua nanti energi, ya emosi itu masuk ke dalam sel-sel tubuh, terutama terperangkap di mitokondria. Capek. Itulah makanya mengapa nanti supaya membetulkannya, ini harus holistik lagi. Kalau dia darurat, GERD misalnya, yang asam lambungnya sudah sampai leher dan sudah mau masuk ke paru-paru dan dia sesak, ya terapi kedokteran, ya medis kedokteran barat harus masuk. Dikala sudah darurat, karena kedokteran barat sudah darurat. Kasih oksigen, ya, kasih kemudian suntikan misalnya golongan-golongan lansoprazol, ya kan? Masukkan lagi hal-hal yang nanti untuk melapisi lambung harus masuk. Tapi kemudian, ya, teknik apa lagi yang nanti setelah yang darurat tadi? Nantilah teknik betulkan mind settingnya, betulkan kolbunya lagi. Terus yang energi-energi yang ada di seluruh tubuh ini gimana ngeluarinnya? Disinilah masuk apa? Akupuntur, akupressure, bekam, ya teknik-teknik lain yang nanti berkaitan dengan yang disebut pembuluh meridian yang berkaitan dengan energi yang terperangkap dalam sel tubuh. Masuk lagi semua di situ. Sehingga akan asik ilmu kita. Selain nanti kita hipnoterapi, kita belajar lagi teknik-teknik lain gitu. Asik banget, ya, refleksi lah dan berbagai macam agar tubuh ini sudah dibetulin otaknya, ya, itu penting dibetulin dulu otaknya, settingannya, sama dibetulin kolbunya supaya pesan ke badan lewat sistem saraf nggak berterusan. Begini maksud saya, punten, kalau cuman kita datang ke akupressure saja, pijet saja, refleksi saja, mungkin kepenatan di otot karena tadi terperangkap di sel lepas. Tapi kalau mind setting belum disetting, ya masih buruk sangka, masih ya
itu kan dia memberikan pesan lagi. Jadi udah dikuras dari sel, dia ngasih lagi. Kesel, empet, jengkel. Penuh lagi gitu. Penuh lagi. Kan nggak mungkin juga kita pergi aku pressure setiap saat, aku puntur setiap saat. Makanya ya sebelum dikuras atau bolehlah kuras dulu, tapi betul-betul mind setting yang conscious mind dibetulkan, ditambahkan nasihat-nasihat, subconsciousnya juga dibetulkan, agar pesan yang dari otak ini berhenti untuk yang negatif ke sel tubuh ini, berhenti. Kenapa? Karena memang di badan kita ke seluruh tubuh itu kan diperantarai oleh sistem saraf. Saya ada gambar sistem saraf. Oh nggak ada. Oke. Jadi ini ada sistem saraf. Apa yang terekam di otak? Misalnya tadi tuh lihat tudung saji kesel, empet lihat muka suaminya, bayangin tudung saji muka suaminya situ. Maka ini dia akan ngomong lagi, ya tudung saji bikin kesel kamu tudung, ini penuh ini berat. Sehingga lama-lama setiap tudung saji dia pengen lempar, ya atau dia mau injak. Oh, kenapa? Wajah suamiku ada di tudung saji, gara-gara hanya dimarahin seperti itu. Oke? Izin Ibu, kita masih 10 menit lagi ya untuk pemaparan materinya Ibu nanti. Ya, baik. Sekarang boleh kita diskusi. Yang penting, satu lagi sebentar sebelum kita diskusi. Hipnoterapi, ya kalau saya baca berbagai jurnal mengatakan bahwa ada mazhabnya. Oh sorry, ini nggak kelihatan karena ini hijau muda ya. Jadi ada mazhab pantai timur, Amerika maksudnya ya, dan mazhab pantai barat. Ya, mazhab pantai timur ini yang lebih kepada sugestif hipnoterapi, dan yang mazhab pantai barat inilah yang biasanya hypnoanalysis procedure. Ya. Dan ini yang makin asik apabila kita juga mempelajari kedua mazhab ini. Jadi ada hipnoterapi yang isinya sugesti, ya, it's okay, itu juga dipakai dan itu juga works, ya. Tapi nanti kalau kita belajar lagi yang mazhab pantai barat tentang hypnoanalysis, disinilah ada regresi yang ke belakang untuk cari akar masalah, di mana subconsciousnya itu yang koneksi neuronnya bermasalahnya di usia berapa, ada yang di balita, ada yang di dalam rahim. Ada yang lagi hamil nggak Bu di sini Bu? Ya. Oh itu 9 bulan 10 bulan itu rupanya di dalam rahim, karena di janin usia kehamilan 2 pekan itu sudah merekam, otaknya sudah merekam apa yang dilihat ibunya, merekam apa yang didengar ibunya, yang dilakukan ibunya. Makanya orang hamil kan disuruh lihat yang baik-baik, betul Bu? Ngomong yang baik-baik, ya, jauhi mencela. Ibu cela aja tetangga ibu yang ibu nggak suka, anak ibu mirip dia. Itu, ya, kok bisa gitu kan nggak ada gennya Waisa? Ya itu tadi rekamannya, ya, terekam. Pada saat dia terekam dia membentuk, ya, sudut-sudut mata, ya. Bisa jadi juga memang ada leluhurnya mukanya mirip-mirip. Karena kan di dalam tubuh kita gen membawa pesan fisik, ya, 7 leluhur ke atas, kan gitu. Cuma kita nggak lihat kan. Ibu punya foto kakek ibu yang leluhur keempat. Kan hitungnya dari sini ya. Ayah ibu 1, kakek nenek 2, kakek nenek buyut 3, ya. Cuma sampai situ kan fotonya kan. Ya, 4 ke 7 udah nggak ada kan. Nah itu tadi. Makanya ya pada saat kita nanti belajar tentang hipnoterapi, asiknya kayak gini, bahkan diperumpamakan, Nyon Sewu ini diperumpamakan untuk yang ya teknik sugesti cenderung hanya memotong bagian atas suatu masalah, kemudian setelah itu masalah yang sama akan muncul lagi karena akar masalah belum atau tidak dibereskan, dan tentunya untuk teknik yang lebih advance dibutuhkan untuk menjangkau akar masalah dan sekaligus membersihkannya. Nah, dengan demikian perubahannya bersifat lebih permanen. Inilah makanya mengapa nanti kita insya Allah difasilitasi oleh PKHI, kita bisa belajar semua teknik-tekniknya. Saya aja pengen ulang lagi teknik saya ya. Siapa tahu kita bisa bikin teknik baru ya dari PKHI ya. Iya, baik ini dulu, baru nanti kita buka diskusi sama-sama. Ya, baik saya kembalikan ke Ibu Dini. Silakan Ibu Dini. Iya, baik Ibu Aisyah Dahlan, terima kasih. Bapak Ibu hadirin, kita tadi sudah menyimak demikian gamblang penjelasan beliau ya. Ibu,
Ini kita kan juga disimak oleh hadirin yang ada di rumah ya, di Zoom link. Ada 300 hadirin juga Kameranya di yang rumah. mana, boleh dada-dada di sini? Di kamera. Teman-teman yang di Zoom. Terima kasih yang masih setia mengikuti, dan insya Allah boleh bertanya lewat link Zoom. Dan tentu Bapak Ibu yang di sini juga udah nggak sabar nih Bu Dr. Aisyah Dahlan untuk bertanya. Enggak. Jadi tadi kalau boleh kita simpulkan dari materi Ibu ini, sebetulnya holistik ya Bu ya. Ya, Antara terapi kita hipnosis adalah memang harus holistik, tidak bisa hanya sekedar sugesti, tapi juga harus menyentuh sampai ke akar masalah. ya, itu lebih asiknya itu. Walaupun tadi sugesti itu sudah asik ya. Iya. Ya. Dan mungkin kalau terkait dengan pendidikan sekarang, Ibu kalau boleh kita sedikit mundur, juga ada konsep pendidikan PHBK Bu, pendidikan holistik berbasis karakter, itu sangat menyentuh otak, jantung, dan ramah otak, hati, dan jantung gitu ya. Nah Ibu, kalau boleh kita tanya, untuk konsep sebagai terapis sendiri, di sini kan semua adalah terapis praktisi ya Bu ya. Apa yang harus dilakukan oleh praktisi sendiri Bu untuk mempersiapkan hatinya juga ketika sedang menterapi, karena jangan sampai kita juga belum selesai dengan masalah kita kan gitu ya Bu. Iya, betul banget. Ini self hypnosis itu penting ya untuk diri kita ya. Baik, tentu yang pertama kan kita niat dulu ya, karena apapun dimulai dengan niat. Saya waktu pertama sekali belajar hipnoterapi itu unik ya, di setiap kursus itu akan selalu ada niatan gitu ya. Saya menjadi hipnoterapi yang tangguh dan handal kan gitu ya, niatannya gitu. Maka niat dulu, karena nanti bersamaan dengan niat itulah, maka nanti kita ada ke rasa ya, badan ini setelah dialiri nih ya. Jadi teman-teman kalau kita belajar badan, setelah ini dia nih. Ini kan sistem saraf ya. Sistem saraf itu kayak kabel listrik. Setiap apa yang diucapkan dia jalan di badan. Setiap apa yang dilihat dia jalan di badan. Setiap apa yang didengarkan dia jalan di badan. Nah, kalimat niat bahwa kita berniat menjadi seorang hipnoterapis, ya, itu akan jalan di badan lewat sistem saraf, sehingga ya langkah konkretnya adalah badan ini segera mencari tahu ilmu-ilmu hipnoterapi atau ilmu-ilmu hipnosis. Apakah di IBHK atau AWGIK, PKHIK atau di mana saja itu mencari. Atau bahkan sekarang mudah sekali kita menambahkan literasi kita lewat ya googling dan sebagainya. Karena udah niat tadi. Ya. Apalagi dikatakan mau menjadi seorang hipnoterapis yang tangguh, yang handal kan gitu. Oh, ini akan terus. Ketemu kita ini itu bukan ya kebetulan. Ini emang betul-betulan muncul karena niat kita masing-masing. Ya, saya berbulan-bulan ya sengaja itu ya Allah ya saya habis ngobrol sama suami saya sebelum dapat undangan ini, 1 pekan sebelum lagi wisuda anak saya yang ketiga, wisuda S-nya, ngobrol sama suami saya itu fokus ke hipnoterapi, Mas, saya bilang gitu. Untuk apa? Untuk kita bagi tugas. Teman-teman dokter lain bisa bekerja untuk fisiknya, saya mencoba untuk membantu di ya bagian subconsciousnya dan bundle subconscious. Nggak lama kemudian ini kita ketemu. Ya, saya pikir, masya Allah. Ya, saya yakin sekali bahwa yang minat sama teknik ini banyak gitu. Cuman kita nggak bisa asal-asalan, nggak bisa sembarangan ketemu teman-teman yang tidak satu wadah. Karena ini sesuatu yang bukan hanya sekedar hal yang gampang lah, itu cuman kita bacain aja skripnya, nggak gitu. Ya, keliru baca skrip masuk. Nanti itu siapa yang mau bertanggung jawab gitu ya? Nanti ada SOP. Bagaimana pas mau menjadi seorang terapis, setelah nanti ada ilmunya, kemudian harus berkumpul, nggak bisa nggak. Makanya setiap keahlian itu ada asosiasinya, ada ikatannya, nggak bisa kalau nggak. Malah dengan berkumpul itu kita bisa latihan masing-masing kliennya jenis apa nih, permasalahannya apa, dan itu sangat unik. Kita studi kasus. Saya saja yang masih sedikit adik-adik atau teman-teman hipnoterapisnya kumpul aja. Kadang saya berdua adik saya tuh, Mas Syahril,
cerita tentang hasil dia menterapi itu udah dahsyat banget. Oh, bisa gitu ya, masya Allah kayak gitu, gitu. Bisa gitu ya. Iya. Kadang-kadang kita suka bercanda, kayaknya ada malaikat di samping kita itu, yang juga membisikkan kita untuk ngomong sama orang ini kan gitu. Ya kan gitu, ya. Nah, jadi tadi setelah sudah berniat, maka akan terjadi ya badan kita mencari tahu ilmunya, kemudian badan kita mencari juga komunitasnya juga, badan kita mencari legalitasnya, karena ini supaya aman. Mungkin saya karena kebiasaan dokter saya harus begitu gitu, cari komunitasnya juga, harus cari legalitasnya untuk kita praktek jadi lebih enak kan gitu. Nah, berikutnya adalah pada saat kita menghipno atau menterapi seseorang, kita pun kan ada masalah. Ya, kenapa? Karena di otak kita ada otak emosi. Mana sih otak emosi? Ini otak emosi. Semua orang punya otak emosi. Jadi ini kalau otak besar dibuka, ya, kita akan lihat ada otak kecil. Nah, inilah otak emosi kan, yang disebut limbic system kan ini. Ini dia. Ini. Limbic system otak emosi, berbagai macam jenis emosi di sana, baik yang nuansa negatif maupun positif gitu kan. Nafsu ada di situ, ya, baik lawama, amarah, mutmainah ada di sini. Ini yang bukan hanya pada manusia saja ada, ini juga ada pada hewan golongan mamalia. Bu, kalau saya bilang mamalia yang kebayang binatang apa, Bu? Monyet, apa lagi? Enak nih, lagi ngomongin coba ya Bu. Monyet, apa lagi Bu? Anjing, itu. Ini nggak bisa, nggak kena ini kan? Karena kita bicara apa saja golongan mamalia. Apa lagi Bu? Kucing, apa lagi? Sapi, apa lagi Bu? Kambing. Pernah lihat kambing sedih? Pernah kan? Iya, karena dia punya limbic system. Ya. Pernah lihat kambing marah? Waktu apa Bu? Iya, waktu mau diikat, ya kan? Iya. Tapi pernah lihat kambing gembira gitu? Pernah juga. Iya itu, lompat-lompat, ya kan? Lompat-lompat itu kambing gembira. Ya. Kucing, siapa yang ada kucing di rumahnya? Tentu akan lebih sering lihat kan? Ya. Nah, lanjutan mamalia ada batang otak, ini disebut otak reptilia. Kalau saya bilang reptil, binatang apa yang terbayangkan oleh Bapak Ibu? Ular, apa lagi Bu? Buaya, oh kenceng banget buayanya. Buaya biasanya sifat buaya ada di siapa Bu? Udah kenceng banget. Jadi kita bagi dua aja gimana Bu? Yang laki-laki sifat buaya, yang perempuan sifat ular. Kenapa? Karena memang kita punya batang otak reptil. Maka ahli neurosains mengatakan inti otak manusia, otak binatang. Otak binatang. Ini kaitannya tadi nanti persiapannya. Nah, ini pula yang perlu kita dalami lagi. Bagaimana emosi itu, bagaimana levelnya, apa jenisnya. Batang otak ini sebetulnya Allah ciptakan untuk mekanisme pertahanan diri, fight or flight, serang atau kabur. Pada saat kita dalam kondisi bahaya, ada gempa, banjir, atau begal, atau rampok, atau binatang buas, maka ilmu yang ada di prefrontal terblokir sementara. Yang kerja hanya batang otak. Ibu kalau lagi dibegal, pastikan responnya kalau nggak mukul, ibu kabur kan? Nggak usah inget ilmu-ilmu parenting, nggak usah inget ilmu-ilmu di taklim. Ada orang ya rampok ibu, oh barangkali kasihan ya dia yang belum ya di PHK, nggak usah ingat itu, ingatnya cuma dua ya, pukul atau kabur kan gitu. Atau ibu dikejar oleh anjing yang kita lihat berliur, anjingnya anjing gila ya, ibu kalau masih jauh lari lah Bu, kalau agak dekat kan push, nah itu kan fight. Nggak usah ibu merasa pas anjing datang, ya Allah anjing ini belum makan kayaknya, aku harus menolongnya sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab. Oh jangan gitu. Fight or flight dulu, ya, karena itu memang dikasih oleh Tuhan fight or flight di sini. Nah, maka pada saat kembali tadi pertanyaan Bu Dini, mau menterapi seseorang, ini dulu yang harus kita handle agar level emosi kita itu naik menjadi level ini. Barangkali sudah pernah belajar emosi ya. Emosi kan begini, ya, level emosi mulai dari apati sampai enlightenment.
Dia kayak tangga karena rupanya setiap jenis ada frekuensinya. Ini nggak bisa hilang. Kan ada di limbik system. Yang ada hanyalah pada saat turun maka cepat-cepat naikkan. Tiba-tiba di telepon ada klien mau minta di hipnoterapi. Ibu lagi marah gitu kan. Ibu lagi marah, ibu lagi kesel, ibu lagi jengkel. Tahan dulu. Jangan langsung tiba-tiba kita datangi ya ruang praktek dan kita lakukan terapi dalam kondisi kita berada di level marah. Maka induction, mama pre-inductionnya ibu bisa bayang. Ya, silakan Anda lihat di sana. Titik di depan sana. Lihat, serem banget. Kebayang. Padahal kita mau masuk di ya stase hipnosis yang rileks, gelombang alfa yang penuh kelembutan. Maka kita identifikasi emosi kita. Oh, aku lagi kesel, lagi marah. Ya. Saya gitu kalau ada klien, saya bilang, tunggu sebentar ya, kasih waktu saya. Ngapain? Naikkan levelnya. Caranya gampang. Ya. Cara paling umum itu orang bilang allowing. Ya, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Nah, ini kan ilmu kita kan? Ya kan? Ya. Ada lagi yang mengatakan buang ke kiri. Ayo kita coba yuk. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang ke kiri. Maaf yang duduk sebelah kiri, maaf ya. Bisa nggak Bu? Gitu. Bagus lagi pada saat mengeluarkan nafas, ibu atau bapak ibu visualisasikan. Ya, kalau saya begitu, saya tahu identifikasi. Oke, saya lagi kesel, saya lagi dimarah. Maka sebentar, ya boleh nggak minta setengah jam saya releasing dulu, kayak nafasnya. Tulisan kesel, marah terus. Kenapa begitu? Supaya otak kanan kita bekerja. Ibu kita kan kiri kanan kan? Ya, masih ingat pelajaran otak kiri kanan kan? Nah, saya senang sekali nih ngajarin otak kiri kanan. Oke, nih, ya. Otak kanan kan mengatur tubuh yang kiri, otak kiri mengatur tubuh yang. Coba gerakan tangan kanan. Nah, ini yang ngatur otak kiri. Kaki kanan boleh? Yang atur? Kiri. Mata kanan kedipkan bisa? Apaan tuh? Itu berarti yang kiri. Sekarang tepuk tangan coba. Tepuk tangan. Kalau tepuk tangan, otak mana yang bekerja? Ini harus habis tepuk tangan kan orang senang ya, seger. Makanya kasihan orang yang cintanya bertepuk sebelah kanan. Cuman sebelah otak nih ya. Makanya ada lagunya kan apa Bu? Baru ku sadari. Apalagi Bu? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Kasian. Nah, rupanya pada saat kita afirmasi atau self-talk, itu kerja otak kiri. Pesannya baru jalan di tubuh yang kanan. Sementara otak emosi dia di tengah. Jadi ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, salah satu untuk menstimulasi otak kanan adalah visualisasi. Sehingga pada saat kita membayangkan, entah macam-macam hal. Waktu dihembus, itu warna hitam kah, pekat, atau merah pekat, apapun. Atau tulisan, marah, kesal, jengkel. Itu menstimulasi otak kanan. Maka pesannya akan jalan di kiri. Sehingga otak emosi kanan kiri atau tubuh kita kanan kiri, semua whole body kena pesan bahwa ibu mau releasing. Kalau nanti ilmu yang lebih dalam lagi, tentu misalnya yang muslim istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil bayangin ibu naik ke level atas. Kali ya, kita lihat lagi. Level yang disebut level emosi tadi. Pada saat sedang marah, kita lagi kesel, kan ada di sini nih. Ya. Terus datang klien, minta hipno. Hari itu juga, ibu lagi kesel kan? Maka ini allowing dulu, tarik nafas, buang dulu supaya dia naik ke atas. Tapi waktu naik ke atas nggak semerta-merta langsung semangat.
Karena dari marah ke semangat ada tangga namanya pride, sombong. Makanya sering kita itu waktu tarik nafas marah kesel. Terus ada di benak kita tuh gitu. Ini klien nggak tahu diri, minta juga hari ini. Gue siapa? Ada nggak rasa gitu? Itu berarti kita naik di mana? Levelnya di sombong. Bukan gagal, bukan. Ini sudah berhasil, cuman naikin lagi. Tarik nafas lagi, keluarnya bukan marah. Sombong. Nah gitu. Sering tuh, saya juga sering gitu. Karena pada klien yang kita minta pekan depan dia, kalau bisa hari ini saja dok. Ya, keluarin tuh. Dari kesel, marah keluarin, terus kita naik ke level sombong. Ya nggak tahu gue siapa ya, enak aja langsung kan gitu kan ada ya. Lagi, masih belum. 3 kali, 4 kali tarik nafas, masih belum juga untuk masuk ke courageous. Tanda-tanda courageous apa? Bisa senyum, udah bisa senyum. Yang kanan kiri seimbang. Kalau senyumnya masih separuh doang, cuman gini dong. Belum. Itu belum. Makanya ngetesnya pakai senyum. Tapi kalau berarti tarik nafas lagi. Ya, nah itu. Atau istighfar perbanyak. Nah, kita pada saat kita naik ke courageous, bagus lagi acceptance atau peace, atau bahkan baca lagi sedikit tentang ya keutamaan teknik hipnoterapi, maka kita akan ada di enlightenment. Waktu kita terapi, orang belum diterapi itu udah sehat kan? Ya, saya pikir belum lagi terapi, gak usah terapi Bu Aisyah, kita foto aja. Ayo Bu foto aja, ngobrol-ngobrol aja kan gitu. Ya, nah, inilah makanya mengapa penting sekali sebagai seorang terapis kita deteksi level emosi kita pada saat mau melakukan terapi. Kalau ibu lagi takut, lagi cemas, khawatir ini di sini, maka akan ambil waktu panjang lagi untuk naikkan level ke atas. Nggak bisa 15 menit. Tapi waktu ibu lagi mau ya, ada klien telepon ibu dan ibu sedang sedih, berlara diri, mending tunda. Karena naik sedih, ya mau ke courageous, itu butuh waktu. Makin ke bawah itu butuh hari. Tergantung lagi wataknya. Orang introvert akan lebih banyak waktu untuk dia, orang lagi sedih. Apalagi sedihnya kenapa? Ya, suaminya baru meninggal, siapa yang gak sedih? Tiba-tiba disuruh terapi, nggak bisa. Maka kita kalau bisa rujuk. Ada sahabat saya di sini. Kata kalau memang mau cepat boleh ke sini gitu. Kalau mau tunggu saya, tunggu setelah 40 hari. Nama juga kematian Bu. Bisa kan kayak gitu ya? Nah, jadi sekali lagi itu. Dan setelah kita berada di zona ya positif ini, maka dengan mudah kita akan terjadi terapi yang sangat lancar. Klien trust sama kita, ya, dan kemudian enaknya hipnoterapi nggak perlu dihafal, ya, kita baca skripnya, hanya memang kalau nanti regresi ada patokan-patokannya dan nanti ada dialog-dialog yang uniknya, gitu kan? Nah, itulah yang enaknya, makanya semua bisa jadi hipnoterapi, ya, dan tentu kalau kita pandai lagi memanage atau men-self healing diri kita berada di zona ikhlas ini, makanya asik banget. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan ini boleh difoto silakan, atau nanti saya kasih modul ini ya, boleh disebarkan boleh. Insyaallah. Baik ya. Ibu, jadi sebagai praktisi kita jangan sampai lengah terhadap level emosi kita ya Bu ya. Karena kalau kita lagi cemas, kemudian kita terapi klien, hati-hati energi dia bisa masuk ke kita. Cerita dia lewat telinga kita, terekam lagi di otak kita, terekam di kolbu kita, terekam di otot-otot kita. Makanya nanti setelah melakukan terapi, kita harus ada teknik membuangnya. Groundingnya, istilahnya groundingnya. Grounding yang paling asik kan kalau yang benar-benar grounding ya, bersujud tadi gitu. Ya, saya kira begitu. Oke, kita akan mulai memberikan kesempatan kepada hadirin yang ada di sini. Sudah ada yang angkat tangan Bu. Kita ambil 3 penanya pertama lebih dahulu. Ya.
Ibu akan bersama kita sampai pukul 3 kurang lebih ya Bu ya. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Langsung saja Mas Zaki dibantu. Silakan yang pertama Ibu baju merah. Kita ngobrol ya, kita diskusi ya. Insyaallah. Ibu Ayu ya. Assalamualaikum Bunda, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam ya, ini selamat sore. Oh, sore. Bunda izin tadi terkait dengan LGBT. Mohon maaf, beberapa kali saya menangani klien dan beliau sekolah keagamaan yang basicnya pun sangat kuat keagamaan. Maaf Ibu, ternyata turun temurun. Keagamaan maksudnya? Ya saya nggak mau nyebut. Oh iya, oke. Karena kalau mau nyebut takutnya nanti Iya, saya tersinggung. paham itu, saya paham. Jadi mereka ini 4 orang bersaudara laki-laki semua. Kakaknya yang nomor 2 sekarang jadi penjudi online. Kemudian adiknya yang paling kecil itu jadi berubah. Nah, beberapa kali lah kita tanganin si anak. Tapi apa kabar dengan sekolah tersebut? Karena PR kita sangat banyak. Ya, betul. Dengan berlindung mohon maaf, ubah agama tadi, akhirnya korbannya si anak-anak. Bagaimana kita mengatasi itu Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bunda Ayu. Kita kumpul dulu boleh ya? 2 atau 3 pertanyaan. Ya. Mungkin boleh satu lagi? Iya. Tadi siapa dulu ya? Saya kurang lihat. Belakang sebentar ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, boleh kenalan dengan saya? oh ya, nama saya Airo, saya lupa. Airo. Airo ya. Mas Airo. Masih muda nih Mas Airo. Lahir tahun berapa Mas? 87. Alhamdulillah. Masih muda banget. Oke. Gimana Mas Airo? Pertanyaan saya, apakah setiap jejak rekaman itu selalu terekam dengan unconscious mind dan kolbu, atau mana yang lebih dalam, kolbu atau unconscious mind? Dan untuk melakukan terapi, misal kita ingin mengakses kolbu, apakah dengan metode hipnoterapi ini bisa juga membantu, atau dia hanya bisa sampai unconscious mind? Satu lagi Ibu, boleh? Boleh? Ya. Tadi Pak Buang ya, Pak Buang Agus silakan. Mas Zaki boleh dibantu di depan sebelah kiri. Ya, hari ini peserta kita ada yang dari Medan, dari Morowali, dari Bengkulu, ada lagi dari Banjarmasin. Alhamdulillah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan kepada saya. Saya Pak Agus dari Medan Ibu. Cuma 2 singkat saja ini Bu karena waktu. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Umum Pak Afifi karena yang telah mengundang kami. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan itu yang pertama. Dan yang kedua terima kasih kepada Ibu Aisyah Dahlan yang saya lihat kok tadi macam mirip yang di media sosial di TV gitu. Oh ini rupanya orangnya. Saya baru tahu Ibu. Iya penasaran saya tadi betul. Jadi saya kurang ini ya. Tapi alhamdulillah ini luar biasa. Dan saya gini mengajak Pak Ketua Umum. Pertama tadi teman Ibu terima kasih sama Pak Bidung. Kemudian gini, saya berharap Pak Ketum bisa mengagendakan ke depan Rocky Gerung Bu Aisyah menjadi pembicara yang mungkin minimal setahun sekali kita ketemu gitu bagaimana caranya. Karena ini sangat luar biasa. Iya, jadi ini sangat luar biasa. Kalau saya mengharap ini, Pak Rocky Gerung itu sebagai bapak kami dan Ibu sebagai ibu kami yang mengajari kami terus. Tangan buat. Iya. Jadi saya sama Rocky Gerung. Enggak ada apa-apa. Ini ecek-eceknya aja, Bos. Sebagai orang tua. Jangan terlalu jauh karena Rocky Gerung pun belum menikah. Enggak bercanda, Pak. Iya. Kan dari Bapak. Ya. Saya Ibu. Iya, kira-kira. Jadi kami apa? Bahasa Medannya ecek-eceknya begitu. Jadi kita sangat butuh Bapak Ibu seperti Pak Gerung dan terima kasih, alhamdulillah. Terakhir Pak, ini Bu, ya, satu kiat apa sih untuk menjadi hipnoterapis yang andal, yang jitu, yang kiat-kiat yang paling cepatlah Bu kami ini yang terburu nafsu untuk menjadi terapis. Tapi ada kiat-kiat yang itu kan sudah pengalaman luar biasa. Saya kira pengalaman itu
yang tidak bisa dibeli. Jadi Ibu tolong Iya. berikan giat kepada kami. Oh, Itu aja oke. Pak Ketua ya. Terima kasih banyak. Baik. Ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Alhamdulillah. Ikan lele, ikan gabus tilita bagus. Terima kasih. Asik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Aisyah. Ya, Pak Agus ya, asmanipun. Iya, dari Medan. Iya, Bapak pengen jadi hipnoterapi, kira-kira ada di mana nih ininya, level emosinya? Semangat atau yang mana? Yang mana, Pak? Udah masuk ke sini kan? Enggak pengen. Ya sekarang mau jadi hipnoterapi di level mana emosinya? Semangat kah atau yang mana? Semangat ya? Iya. Udah bisa senyum kan, coba senyum. Asik. Good, itu semangat ya. Semangat ini berarti berada di level yang positif, dan ini nanti akan terjadi percepatan, akan ditarik karena badan kita ini, mohon maaf, badan kita ini kan ada sinyal ya, atau gelombang elektromagnetiknya ini. Jadi badan kita kan gadget alam semesta yang luar biasa sebetulnya, gadget alam semesta yang luar biasa, yang dia membroadcast sebuah niat, dia membroadcast sebuah doa, dan juga membroadcast sebuah prasangka. Niat tadi kita semua tetap dia didasari atau diwarnai emosi. Pada saat sebuah niat diwarnai emosi mulai dari kode semangat, ya semangat, acceptance, ya peace dan enlightenment. Kita lihat tadi, ya kita lihat frekuensinya ya Pak. Frekuensinya tinggi kan? Frekuensinya ini tinggi. Maaf ya, saya sengaja ulang-ulang. Kan tinggi nih Pak. Bahkan semangat saja 200 Hz. Kemudian Bapak tadi belajar, dapat input, dapat masukan dari teman-teman PKHI. Bapak sudah naik lagi ke enlightenment, pencerahan, antara 700 sampai 1000. Ini dahsyat. Nah, sinyal yang akan keluar dari tubuh Bapak itu sedang tinggi-tingginya, maka disinilah nanti ya akan membroadcast niatan Bapak. Karena sinyal ini yang membawa pesan tadi, pesan ini memang kayak gadget ya, malah gadget itu tidak seberapa sebetulnya. Kita lebih dahsyat ya. Nah, membroadcast doa, membroadcast niat, dan membroadcast prasangka. Maka nanti mungkin di akhir nanti boleh nanti Pak Ketum bantu kita untuk canangkan niat bersama agar niatan kita terbroadcast dan bersama-sama, maka apa yang diharapkan akan ditarik. Pernah dengar law of attraction? Iya, hukum tarik menarik. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, itu tadi. Ini karena tubuh kita keluar sinyal ini, tubuh kita. Maka apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan, makanya hati-hati dalam berkata. Baik omongan, baik dalam benak, baik dalam hati tadi, atau sir istilahnya, ya, dan juga chattingan atau tulisan. Teman-teman yang merasa ada ya mengomentari Anda misalnya, atau netizen yang mengomentari Anda buruk, tenang, jangan kepengaruh. Karena orang yang mengomentari buruk kita itu akan berbalik padanya. Tenang, jangan pengaruh. Tarik nafas saja. Memang jengkel lihat netizen yang jelek-jelekin kita, tapi tarik nafas. Atau yang muslim istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa? Kalimat dia, kalau dia tidak delete atau dia tidak perbaiki, maka si netizen itu akan menarik apa yang dia ucapkan dalam tulisan. Karena ini, Bu Isa, dari mana sinyal ini keluar? Dari pembuluh meridian, subkutis di bawah kulit, jumlahnya 360. Dia berputar ini ya, berputar kan, yang berlawanan arah jarum. Dan ini yang saya katakan tadi. Bahkan nanti terapi-terapi berikutnya, saya yakin Bapak Ibu ada punya tambahan skill lagi, ada yang jago hipnoterapi, ditambah jago acupressure, jago bekam, jago akupuntur, atau mahir dalam bidang ini. Itu sebenarnya nanti mainnya di sini kan, mainnya di titik-titik ini, gitu. Paham ya Bu ya? Ya, nah, jadi saat ini dikala kita semua frekuensinya sedang tinggi, kencengin lagi niat, kuatkan lagi niatnya. Ya, saya
menjadi hipnoterapi yang apa? Bapak maunya apa? Yang handalkah? Yang bijaksanakah? Yang profesionalkah? Sebut itu, sebut. Ingat ya, ingat hukum-hukum bahasa bawah sadar ya. Apa Bu? Pribadi, present, positif, ya kan? Ya, jadi kalimatnya tidak menggunakan kata akan, ingin, mau. Ya, menjadi atau katakan saja saya hipnoterapis yang profesional. Itu sudah akan masuk di dalam ya syarat-syarat bahasa bawah sadar. Maka ini Pak, sinyal Bapak akan membroadcast tadi dalam waktu dekat. Entah Bapak akan segera tambah ilmunya lagi, segera tambah temannya lagi, oh banyak banget. Saya nggak bisa lagi sebut karena itu keajaibannya. Ya? Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Termasuk tadi saya bilang, pada saat ingin menterapi seseorang, dikala kita masih marah, dikala kita masih sombong, dikala kita masih takut, sedih, ini hati-hati, dia terbroadcast. Dia bisa masuk ke pembuluh meridiannya si klien, karena meridian ini bukan hanya ngirim, dia narik juga masuk. Makanya klien keluar dari terapis kita bukannya happy, malah tambah berat. Kenapa? Kemarahan kita dia serap masuk di dia, karena dia pembuluh meridiannya juga nyala kan. Maka naikkan dulu levelnya tadi supaya paling tidak di semangat. Ya, naikkan lagi kalau bagus lagi di atas, yaitu apa? Menerima, acceptance, gitu. Bersyukur. Sehingga pada saat baru datang kita, jangankan baru datang, masih di ruang tempat lain kita, klien sudah duduk di kamar klien, dia sudah meresonansikan, sudah menerima. Bahkan saya kalau ditanya, dulu Pak, sebelum juga belajar hipnoterapi, setiap ada telepon dokter ada pasien narkoba, saya cuma tanya namanya siapa, nama lengkapnya, nama bapaknya, laki atau perempuan, umur berapa kira-kira, supaya saya bisa membayangkan. Lalu saya kirim doa dulu, Al-Fatihah. Ya? Karena saya tidak tahu agamanya apa, pokoknya saya meyakini, saya kirim. Sehingga apa? Waktu saya kirim, sinyal ini akan menuju klien, harapan-harapan kita masukin. Ya Allah, saya mohon apa yang saya sampaikan, klien saya, Fulan bin Fulan mengerti, memahami, dan dia mengikuti. Kan? Saya sambil ngebayangin orang itu ngangguk-ngangguk, gitu. Ya, dan ingat anchornya, yes, amin ya Allah, yes. Karena pada saat kita anchor, sinyal langsung pung, dahsyat, gitu. Kan asik kan? Nah, inilah yang disebut dialog, ya, batin, ya. Baik, kembali ke soal pertanyaan tadi dari Bu Ayu, ya, memang masalah LGBT multifaktorial juga. Sama dengan masalah penyimpangan lain multifaktorialnya. Saya juga pernah punya kasus, punten ini cerita sedikit gamblang supaya kita lebih paham ya. Ada ibu ya punya anak laki-laki. Rupanya ibu ini masih kurang belajar parenting. Sehingga suatu ketika si anak sudah mulai kelas 6 SD, ingat ya Bapak Ibu ya, sekarang kan balik lebih muda umurnya. Makanya istilahnya kalau dulu akil balik, sekarang balik akil. Baliknya duluan, baru akalnya baru terisi banyak di usia 20 tahun ke atas. Baliknya udah 10 tahun. Kasus kami ini mungkin sama dengan Bu Ayu, tapi versi berbeda. Jadi anak ini bilang gini, Bunda, aku suka sama teman aku. Gitu. Disebutlah namanya. Siapa namanya, Ma? Maaf pakai nama Bu Ayu ya. Ayu. Yang cerita laki-laki nih, anak laki. Ibunya panik, karena ibunya ya rajin sekali ikut taklim, ikut pengajian, dan selalu diingatkan bahwa hati-hati, anak nggak boleh pacaran. Itu langsung panik dia. Padahal anaknya cuma cerita bahwa aku naksir sama teman aku, namanya Ayu. Padahal jadi Ayu tuh duduk di depan dia. Ibunya panik dan itu tadi level emosinya kan marah kan, sembarangan ngomongnya kan, merepet kan. Jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh, bahaya. Kamu mainnya sama anak laki aja. Murim kamu tuh yang laki-laki. Ngomongin gitu. Masuk. Ingat loh. Masih umur sekitar 11 tahun karena kelas 6 SD ya. 11-12. Oh, mainnya sama anak laki. Murim aku laki-laki. Belum apa-apa tuh.
SMP lagi, gejolak hasratnya terhadap teman yang berbeda, ya, berbeda jenis, ini kan makin menggelora. Dia cuma mau cerita, Bunda, aku suka banget sama teman kamu, aku gitu. Siapa namanya? Jangan Ayu lagi ya, ganti. Misalnya Santi gitu kan. Nah, ibunya semakin panik. Nggak bisa, nggak boleh. Kalimatnya sama seperti tadi. Kamu mainnya sama anak laki-laki aja. Teman dekatmu hanya boleh laki-laki saja. Hanya karena dia ingin supaya anaknya, maaf, tidak pacaran. Apa yang terjadi, Bun? Semester 3 berubah orientasi seksualnya. Semester 3. Makanya dia lebih senang main sama laki-laki dan lebih senang juga bercinta sama laki-laki. Hanya gara-gara itu tuh. Yang maksud saya dengan cerita tadi Bu Ayu bahwa ada hal-hal yang memang perlu ditambahkan, terutama masalah parenting. Menyampaikannya harus yang pas. Sekarang Bapak Ibu, anak kita, anak laki naksir perempuan, anak perempuan naksir laki, bersyukurlah dulu. Alhamdulillah. Iya, kamu normatif nak, kamu normal nak, syukur aja dulu. Yang nggak boleh kan sebetulnya berdua-duaan di tempat sepi. Itu jangankan pacaran, laki biasa, perempuan biasa, dua-duaan tempat sepi ya itu juga dilarang seperti itu ya. Jadi biasanya ya respon orang tua yang terlalu lebay atau terlalu ekstrim ya masuk kepada memori anak-anak sehingga dia membentuk sebuah prinsip. Oke, saat itu tidak masalah, the next-nya dia masalah. Bisa jadi seperti itu juga punten. Misalnya diajarkan bahwa nggak boleh kamu pacaran, nggak boleh kamu seperti itu ya. Itu bahayanya. Mungkin anak lain menerimanya dengan bagus. Ada anak yang mengatakan kalau gitu, kalau saya lagi naksir ke siapa dong? Maka saya selalu bilang pada diri saya juga dan ibu-ibu kalau ada anak yang sedang naksir-naksir bilang aja, alhamdulillah nak, memang Allah ciptakan memang seperti itu laki-laki. Ya, tertarik pada perempuan, perempuan tertarik pada laki-laki. Hanya yang diatur pertemanannya. Ya. Misalnya, saya sebut aja gamblang, Islam melarang kalian laki perempuan berdua-dua di tempat sepi. Itu aja, Nak. Kamu mau ngobrol di sekeliling kamu teman-teman, boleh. Kamu mau ajak makan, tapi nggak sendiri, ajak teman-teman, boleh. Tapi ada konsekuensinya. Ada anak saya yang keempat begitu. Bu, aku mau nonton. Ya nak, minta uang, oke. Berapa? Dia jumlah yang besar. Kok banyak banget? Ya, aku kan kepengen nonton sama teman aku yang aku taksir. Terus kata ibu kan nggak boleh berdua. Jadi aku umumin di depan kelas, siapa yang mau ikut aku nonton? 20 orang lah ikut nonton. Makanya harus ada konsekuensinya. Oke nak, itu betul. Ya sudah, ya ini saja buat tiket. Nanti popcornnya beli sendiri ya. Nah, jadi hal-hal kayak gini itu memang hati-hati dalam bicara, hati-hati juga dalam kita sebagai parents. Makanya teknik lagi kalau misalnya ada anak cerita atau anak mengatakan sesuatu dan kita kaget sebelum kita keluarkan nasihat, caranya adalah releasing lagi, naikkan lagi level emosi tadi. Naikkan lagi level emosi. Ibu takut kan? Kalau ibu takut, merepetnya kemana-mana nanti. Ya. Takut nih kita ngomong, takut. Pasti jangan, selesai deh. Nggak boleh, karena takut. Caranya untuk naikkan ke level itu, tadi kan tarik nafas. Tapi ada cara lagi sebelum tarik nafas, apa? Ya, apabila kamu marah, sedang berdiri, duduklah. Maka duduk. Tarik nafas. Nggak mesti harus kita menjelaskan saat itu juga. Nggak mesti. Kasih waktu, sebentar nak, ibu kaget kamu tanya LGBT, ibu kaget kamu tanya begini. Ibu kaget kamu tanya soal pacaran. Sudah tenang atau paling enggak kita masuk ke level acceptance, menerima, barulah kita tukar pikiran, diskusi. Memang akan ambil waktu lama, Bu. Satu anak saja ibu mau ajak diskusi, itu releasing bisa 15 menit. Satu anak. Kalau 2 anak kira-kira berapa, Bu? 30 menit. 3 anak?
Kalau 5 anak, lebih banyak lagi kan? Tetapi dengan terbiasa nanti releasing, ya, ini mudah sekali. Apalagi hal-hal yang sesuatu yang dibicarakan ini berat, kita boleh menundanya. Apakah itu penakut? Enggak. Ibu, apa arti kata tangguh? Bapak Ibu, coba apa kata tangguh? Kuat. Apalagi kata-kata tangguh? Kuat, ya, kuat sekali, hebat. Bahkan tangguh juga sebetulnya artinya adalah menunda. Ditangguhkan. Menjadi orang tangguh nggak mesti semua masalah selesaikan sekarang. Apalagi ngomong sama anak, selesaikan sekarang. Lagi marah ibu, selesaikan sekarang. Nggak mesti. Ibu menunda dengan merilis emosi naik ke atas, itu juga sebuah ketangguhan. Paham ya Bu? Jadi kalau ibu lihat anak ibu waktu mengerjakan PR dia menunda, ibu harus mengatakan dia juga anak tangguh. Karena dia tunda dulu PR-nya. Untuk apa? Dia naikkan feelingnya untuk supaya semangat baru dia kerjakan. Supaya naikkan feeling makanya dia main dulu. Seperti itu ya. Oke, sekarang ya Mas Airo ya. Gimana? Apakah hipnoterapi itu juga langsung bisa mengakses neuron atau otaknya kolbu? Mana tadi Mas Airo? Halo Mas? Oh iya, sorry. Iya banget. Karena nanti ranah dari conscious mind itu adalah otak dan jantung, gitu ya. Otak dan jantung. Coba kita lihat, ambil yang besarnya. Di ranah dari subconscious mind adalah otak dan jantung. Kalau consciousnya saja nanti kita kalau bicara plek-plekannya ya, walaupun kita nggak bisa tunjuk yang mana conscious mind, nggak bisa. Cuman untuk mengalokasikan saja supaya lebih mudah saja, jejak aja kita ngertinya ya. Bicara conscious mind, ini akan bicara hal-hal yang berkaitan dengan otak, terutama di prefrontal cortex atau di lobus frontalis atau mungkin nanti dengan yang lain. Kalau subconscious mind itu nanti otak dengan perangkatnya, termasuk tadi otak emosi. Nanti ada otak lobus parietalis yang memuat watak dan bakat, dan juga yang ada di kolbu. Kalau bundles consciousness itu whole body nanti, whole body. Kalau sudah dibetulkan yang otak dan jantung dengan teknik hipnoterapi, ya, maka perlahan-lahan yang whole body ini akan terasa ringan. Makanya klien-klien keluar dari ruang hipno itu ringan badannya. Ditambah lagi, kalau setelah itu masuk ke ruangan akupuntur, acupressure, makin asik banget itu. Jadi benar-benar terapinya holistik gitu. Ya, ada orang nggak takut akupuntur, ya sudah, saya yang acupressure aja, abis dihipno dipijat, wah mantep loh. Ya, jadi hipnoterapi dia langsung masuk untuk membetulkan yang subconscious, yang disebut subconscious itu otak dan jantung. Jadi kalau nanti ya apa yang terjadi, sambungan yang ada di otak dan sambungan yang ada di jantung, ya kalau sambungannya kuat atau tebal yang memori negatif, teknik hipnoterapi itu bisa melepaskan atau melonggarkan sambungan itu. Ibarat kalau amplop buka lemnya itu kan masih tetap lengket kan? Nah itu. Hanya dia tidak bisa lepas sama sekali, ada jejas, tetap ada jejas. Untuk apa? Salah satu hikmahnya adalah proses pembelajaran. Agar one day kita tidak melakukan hal yang sama lagi. Seperti itu. Ya? Dan ini ada di otak, dan ini juga ada di kolbu atau di jantung. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan sudah bisa terjawab semuanya. Mudah-mudahan. Baik, luar biasa sudah terjawab semua kira-kira ya Bapak Ibu, dan rasanya enggak ini sih Bu, kayaknya nggak cukup kurang ya? Masih kurang gitu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi ada program nanti ya Bu ya, Insya Allah, kelanjutan. Insya Allah, Mohon maaf untuk yang bertanya dari media Zoom, mungkin jika diizinkan boleh nanti masih di apa namanya? Ada yang banyak. Tapi waktunya Ibu sudah cukup, Ibu harus ke atau bandara. mungkin satu Oh, satu. Ya, satu.
Baik, tadi ada pertanyaan dari Aceh, Bu Riza Aflah, tapi Halo, sudah Aceh. terjawab dengan pertanyaan yang seperti saya ajukan Oke. dari Bu Riza Aflah ya. Kemudian yang kedua ada yang saya punya kasus pasca rehabilitasi untuk kecanduan narkotika dianggap sudah lepas. Ya. Namun yang muncul setelahnya adalah psikologisnya terganggu. Jadi kasus pecandu narkotika yang Bu Dr. Aisyah tangani, teknik terapan hipnosis apa yang bisa digunakan? Dan berapa kali penanganannya agar tidak muncul masalah baru pasca rehabilitasi. Ini disampaikan oleh Ya. Ibu Dani Kusumawardani. Mungkin boleh singkat ya Bu ya? Ya, kameranya di sini ya. Iya, kameranya di Ya, sebelah oke. sana. Siapa tadi? Yang Ibu Dani Kusumawardani. Ya, Ibu Kusumawardani, kalau untuk masalah drug abuse atau penyalahgunaan narkoba, ini memang setelah rehabilitasi ada kadang kondisi-kondisi yang sering disebut dual diagnosis atau diagnosis ganda, di mana sang anak ya, diagnosis pertamanya adalah drug abuse, diagnosis keduanya adalah gangguan mental. Bisa larinya ke bipolar juga, bisa larinya depresi, bisa larinya hanya manik saja, bisa larinya juga ke skizofrenia. Gitu. Nah, kalau ke sana itu harusnya kita bawa ke psikiater. Karena teman-teman psikiater dengan menggunakan farmakoterapi, dia ada cara cepat untuk bisa membalancing neurotransmitter atau hormon-hormon yang ada di otak. Ya. Terutama kalau yang kenanya ya hal-hal yang gangguan psikotik, ya, atau skizofrenia, itu harus dikasih tambahan obat dari psikiater. Tetapi kalau gangguannya adalah cemas yang berlebihan, ansietas yang berlebihan gitu, insomnia, atau memori-memori yang dia masih ingat, jengkel sama ibunya, jengkel sama istrinya barangkali, atau jengkel sama ibunya, itu bisa dibantu dengan teknik hipnoterapi yang hipnoanalisa. Kita bisa bawa regresika, atau kita bisa pakai EPK, ya, ego personality, dan banyak hal itu, teknik-teknik itu yang dipakai. Tempat kami seperti itu. Jadi kami cek dulu. Kalau dia psikotik, dia ada halusinasi, ada waham, oh kita rujuk dulu ke psikiater. Itu ininya, ciri khasnya. Ya, halusinasi dan ada waham. Ya. Kalau dia sampai bilang bahwa ini televisi ini ngomong sama saya, televisi ini orang ini ngomong sama saya, itu udah halusinasi, bawa dulu ke psikiater. Kalau psikiater bilang dia tidak ada hal-hal yang gangguan psikotik, barulah kita ambil untuk diadakan hipnoterapi. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Aisyah Dahlan. Sama-sama. Bapak Ibu sekalian dan hadirin di rumah, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk pemapar materi kita sore hari Mbak ini. Dini, punten buat yang bertanya tadi, saya kasih hadiah boleh ya? Dan juga ada yang satu terima tadi, kasih. ya. Ada saya mau kasih buku self healing. Ya, ini buku sederhana banget. Kalau Bapak baca, itu 1 hari udah habis itu, Pak. 30 menit sudah habis. Ini ada self healing, saya akan berikan kepada Pak Buang ya namanya ya? Pak Agus, maaf Pak Agus, Mas Silakan, Pak. Airo, Silakan, dan Pak. Bunda Boleh Ayu. maju ke Cuman depan, Bunda Ayu tadi kayaknya 3 udah punya buku penanya. yang ini ya? Boleh maju ke depan yang belum tadi buku maju. ini ya? Oke. Yang tadi Ya. bertanya boleh maju ke depan, silakan. Di bawah aja kita kasih ya. Ya, yes. Di sini aja ya. Iya. Mudah-mudahan jadi ingat kalau lihat buku ini. Terima kasih banyak ini. Oh boleh, foto. Oh ya, terima kasih. Boleh foto di sini ya. Baik. Ya Bu, Insya Allah, terima kasih banyak. Ayo. Siap, insya Allah. Mas Airo, iya, terima kasih. Ayo, kita foto dulu. Ya. Ayo, foto bersama kan? Oh ya, baik. Dan juga buat Ibu Kusuma tadi, atau berapa tadi yang di online? Yang di Aceh? Oh ya, ada 2 Ibu. Oh, Ya, ya. kami berikan ke panitia yang kirim ya. Siap. Panitia yang kirim.
Ya baik, terima kasih. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya, sampai jumpa lagi. Oh, pakai tanda tangan ya? Oh iya ya. Sekali lagi hadirin kita berikan sambutan dan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Dr. Aisyah Dahlan, dan saya selaku moderator sore hari ini mengucapkan terima kasih, dan acara kembali kita serahkan kepada MC. Baik, Kepada terima kasih, Mas Ibu Erdi Dini yang luar dipersilakan. biasa. Kita tunggu sebentar, Dr. Aisyah sedang memberikan tanda tangan. Mohon maaf, boleh Mohon izin ibu-ibu boleh di hold dulu tanda tangannya. Mohon izin Bapak Ibu, tanda tangannya boleh nanti karena akan ada sesi foto bersama, dan Ibu Aisyah Dahlan beserta tim akan menuju airport mengejar pesawat. Mohon mengejar pesawat. Tapi lari-lari ya Mas. kita dulu, mohon maaf ya. Emang fansnya luar biasa ya, jadi banyak. Oke, Dr. Aisyah, ternyata memang fansnya luar biasa ya. Mbak Dini, bagaimana Ya, tadi Mas diskusinya Dwi, sama? Jadi bagaimana? saya ingin menanyakan, bagaimana dengan PKHI? Terus terang saya baru hari ini berkumpul gitu dengan PKHI. Walaupun sebelumnya sudah dengar ya, sudah dengar. Terus tapi itu tadi saya merasa dan meyakini, bukan lagi merasa, meyakini bahwa saya diundang ke sini karena niatan saya waktu saya ngobrol sama suami untuk saya lebih mau untuk mengkhususkan kembali sebagai skill hipnoterapinya yang tentunya profesional. Seperti itu. Berarti berkenan dong kalau ingin bergabung dengan PKHI. Boleh kita silakan logo PKHI. Waduh, wah itu mah, aduh sampai merinding. Itu, wah masya Allah, itu kepengen banget. Kata anak sekarang ya pengen Boleh saya undang, Pak? gitu, masya Untuk Allah. menyematkan sebagai ketua umum PKHI. Alhamdulillah ya Allah. Panggil Bapak Afiarka untuk menyematkan logo. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Dokter Aisyah Dahlan. Ya, boleh? Ya. Oh iya, iya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita mendengar semua tentang paparan beliau luar biasa, dan juga tentunya jadi refreshment kita yang sudah belajar hipnoterapi. Dan terkait dengan organisasi, karena organisasi kita yang non-managing profesional ada klausul di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Beliau adalah orang yang mempunyai jasa sosialisasi hipnoterapi di masyarakat. Ini bisa kita terima menjadi anggota kehormatan di PKHI. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi jika Bu Dr. Aisyah nanti ingin menjadi anggota yang utuh, bukan hanya sebagai kehormatan, Bu Aisyah juga bisa masuk secara formal untuk bergabung dengan PKHI. Insya Allah, alhamdulillah. Sah ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan buat PKHI. Sukses selalu, masya Allah. Alhamdulillah. Sama-sama saya yang berterima kasih, bersyukur banget. Ups.
Mohon maaf, MC. Mohon izin, Bu, mungkin 5 menit bisa. Oke. Rekan-rekan semua hadirin. Perkenalkan, saya Rizwan. Alhamdulillah, saya di sini adalah Ketua LSP Kompeten Hipnotis Indonesia, lembaga sertifikasi profesi. Tadi sudah ada pengajuan yang mana ke saya bahwa Ibu untuk disertifikasi. Ya. Mungkin sebelumnya saya coba tanya dulu. Di sini siapa yang asesor? Teman-teman asesor ada Pak Dewa, ada Ibu Nda Tiwi, ada Bapak Andri Hakim, ada Pak Hai. Pak Dewa, menurut Bapak atas pemaparan portofolio kompeten nggak? Rekomendasi Bapak kompeten. Oke. Menurut Bu Atiwi rekomendasinya kompeten. Oke, rekomendasi dari para asesor, ini ada kurang lebih ada 10 asesor yang berkumpul di sini. Mereka merekomendasikan Ibu kompeten. Keputusannya belum. Keputusannya itu ada di komite teknis. Oke. Mungkin saya sebagai ketua LSP sekaligus ketua teknis komite teknis. Kok komite kan nggak sendiri, Bu. Mungkin ada Pak Andri Hakim sebagai komite skema, di sini juga merakap sebagai ketua komite teknis, wakil anggota komite teknis. Mungkin Mbak Dwi, manajer administrasi juga merakap komite teknis. Kalau saya melihat pemaparan dan saya melihat dari sosmed yang dari tadi saya lihat, seorang presiden aja memberikan suatu penghargaan kepada Ibu Aisyah, ya kan? Saya secara pribadi, ya, saya bisa putuskan bahwa Ibu kompeten. Tapi ini komite. Saya pertanyakan dulu kepada anggota komite, ya kan? Menurut Bapak Andri Hakim ini kan Presiden Chapter Indonesia untuk International Association Counselor and Therapy USA, khususnya Chapter Indonesia. Menurut Bapak, Ibu Dr. Aisyah Dahlan ini apa yang kita putuskan? Rekomendasinya memang kompeten. Oke, kita langsung saja ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi seseorang dianggap berkompetensi dalam ilmu hipnosis dan hipnoterapi. Pertama adalah dia menggunakan istilah-istilah hipnosis dan hipnoterapi. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa ada beberapa istilah yang memang menjadi karakteristik dari seorang hipnotis atau hipnoterapis. Jadi kalau misalkan dibilang dipersiapkan untuk layak, saya sebagai komite gitu ya, sudah mempersiapkan sebuah statement bahwa beliau memang sudah kita rekomendasikan layak. Rekomendasi itu kan dari asesor, Bapak komite putuskan. Keputusan Bapak. Ini saya menusun ya. Putuskan. Putusan saya adalah kompeten. Oke. Jadi kan di dalam LSP itu ada keputusannya cuma ada 2 ya. Jadi nggak ada ragu-ragu Bapak Ibu sekalian. Jadi cuma ada 2, layak atau tidak layak. Kompeten atau kompeten atau tidak kompeten atau belum kompeten. Nah, tadi ya karakteristik yang pertama sudah menggunakan istilah hipnotis dan hipnoterapi. Yang kedua, memang sudah mempraktekkan ilmu hipnosis dan hipnoterapi. Tadi sudah ada istilah age regression, regresi. Hanya orang hipnoterapis yang punya istilah regresi, Bapak Ibu sekalian. Jadi secara pengalaman dan secara portofolio, saya pribadi dan atas nama komite mengatakan kompeten. Kasih satu lagi, walaupun sudah korup 2, masih ada satu lagi. Saya mau ngomong apa lagi ya? Yang dicari kan seperti apa lagi? Kalau misalnya yang seperti ini masih dibilang belum kompeten, itu saya masih bingung. Jadi saya mewakili LSPKHI sebagai komite teknik.
karena memang sudah direkomendasikan kompeten dari beberapa asesor, jadi saya menyatakan Dr. Aisyah Dahlan kompeten sebagai hipnosis dan hipnoterapis. Baik Ibu, atas nama negara Kesatuan Republik Indonesia dan kewenangan yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Kompeten Hipnotis Indonesia, kami menyatakan Ibu kompeten. Insya Allah ini akan berproses kurang lebih 2 bulan sertifikat kami sampaikan ke Ibu. Baik, terima kasih. Baik. Kurang lebih gitu. Baik, terima kasih. Mari. Silakan. Oke, jadi di sela tadi kita mencuri waktu beliau karena memang gimana ya, kalau memang melihat orang yang luar biasa seperti ini, kok Indonesia tidak menyatakan kompeten tuh kayak gimana gitu. Tapi kan untuk menyatakan kompeten harus ada prosesnya. Jadi kita tetap melalui proses itu bahwa uji kompeten ada ada dua alur yang bisa dijalani dan melalui asesmen portofolio dan asesmen observasi. Kemudian portofolio segera dikumpulkan dan kita langsung melakukan asesmen portofolio kepada beliau. Ini buktinya. Baik, terima kasih Dr. Aisyah dan semoga bermanfaat. Oke, baik. Mungkin kita foto bareng, Mbak. Oke, mari kita silakan. foto bareng. Itu yang ditunggu, Mbak. Yang ditunggu itu foto bareng. Tunggu sebentar, kita dulu. Mohon maaf, sebentar. Mohon izin Pak Afifi, Pak Heri, Sebentar, ini untuk kita dulu. Ustadz Akbar. Pak Vivi, mohon ke depan. Oke, kita dulu. Bu. Sabar ya Bu, satu persatu. Ayo Ustadz, Pak Heri, Bapak Ibu mohon. Mungkin bapak-bapaknya bisa di bawah seperti tadi pagi. Ayo bapak-bapak. Oke, merapat deh semua. Merapat, langsung. Pak. Ayo, Saya ternyata biar nggak langsung bisa foto bersama. untuk mengatur dan lain sebagainya. Oke, langsung merapat aja supaya mempersingkat waktu karena ibundanya mau segera pergi ke bandara. Ayo cepat. Aduh, oke mari. Konsel luar biasa. Oke. Agak disusun rapi Bapak Ibu. Oke, di tengah sini nggak apa-apa. Nih, kakak di sini di tengah sini kak, nggak apa-apa, biar kelihatan. Nah, duduk situ. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, kompeten. Kita tunjuk Aisyah Dahlan.